orang Melayu yang punya kampung ini. Saya juga Melayu, bos. Melayu Indonesia, bos. NKRI. Udah. Oke, sudah. Semua jangan keluar juga. Ralat. Keluar. Jangan yang berkepentingan keluar. Diam. Jangan gitu, beres. Ada orang tua di dalam. Mohon izin. Hargai saya. Ada di orang tua kalian hargai enggak? Harga juga ini. Dah. Hargai saya. Udah tenang. Tenang. Dibubarkan. Sudah ya. Apa kawal Bapak ini pulang? Dan juga yang kami hormati Ketua Lang Laut Bapak Suherman yang sudah ada yang kita banggakan, dan juga yang kami sangat banggakan mungkin sebentar lagi duduk jadi anggota Dewan kita perwakilan dari Galang, sebentar lagi mungkin dilantik Pak Rahmat yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan juga yang kami hormati Ibu Lurah, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Melayu Raya dan tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Najar, ada Bapak-bapak yang hadir semua lah, tak sebut satu persatu. Ketua LPM ada juga, saya lihat semua nih. Dan juga yang kami hormati pihak pengurus rumah ibadah ataupun Pak Bagariang dengan kawan-kawan, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Sebelum kita melanjutkan apa ini, kami atas nama pemerintah kecamatan dan atas nama camat juga mungkin bersama kami UPIKA yang hadir dalam kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf dari semua kami ini, karena kalau tidak ada di tengah-tengah kita, bagaimana kita untuk menyelesaikan. Jadi oleh karena itu, dari mana asalnya ini Pak Bagariang? Saya akan ceritakan dulu kronologisnya. Karena saya diteleponi oleh masyarakat yang sekitar, karena ada masyarakat yang menelpon ke kami, dan juga sudah banyak. Nanti kalau saya hitung entah berapa orang yang sudah menelpon terkait masalah, karena kita pertemuan ini sebenarnya bukan sekali dua kali lagi kan. Sudah banyak kita pertemuan ini bagaimana untuk mengkondusifkan suatu wilayah. Jadi oleh karena itu, dengan spontan begitu Pak Bagariang langsung telepon saya, hari itu dan jam itu juga saya langsung undangan, karena harus saya gerak cepat. Maksud saya, kalau saya gerak cepat, berarti kan di lapangan tidak ada nanti benturan fisik. Saya itu yang saya takutkan. Kalau untuk berbicara dengan argumen, kita ini, anak saya dah bawa juga apa yang menjadi ilmu kita. Saya tidak mau juga membuat logika lagi saya pribadi. Kalau logika pribadi nanti lain. Yang dikatakan oleh kawan kita yang dari apa, kita ini tidak ada sebenarnya, kami dari kecamatan. Kalau ada yang disampaikan kepada camat, kami tidak ada yang melarang untuk beribadah. Yang permasalahannya sekarang yang ditelepon oleh masyarakat ke saya, permasalahan tempat saja. Jadi oleh karena itu, disinilah kita rembukan. Kebetulan sudah ada menangani kasih urusan agama Kristen. Tentu sekali beliau yang menjawab secara detail apa pertanyaan-pertanyaan nanti kedua belah pihak. Oleh karena itu, mari kita rembukan. Mari kita selesaikan dengan damai. Bagaimana untuk menyelesaikan ini secara baik? Yang tentu sekali kita tarik dulu nilai daripada emosi kita, duduk dulu. Coba kita bacakan aturannya dulu. Bagaimana aturan yang sebenarnya? Kalau sudah duduk begini tidak bisa pakai logika masing-masing. Kita harus memakai aturan. Ada FKUB yang sudah kita tuangkan sini. Nanti ada kawan masukan dari FKUB, ada masukan dari kasih urusan agama Kristen. Kita serahkanlah kepada nahodanya. Karena kami pemerintah, saya dan Kapolsek dan Ramil ini UPIKA dan ada Tapakua, kami unsurnya pada di tengah. Disinilah kami menjembatani bagaimana untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya minta kita ini, karena jam 11 juga harus ada rapat di sini. Jam 11 kami rapat wisata, Pak Lang Laut. Karena kita juga menghimbau prokes. Inilah yang kita hindari. Oleh yang moto-moto,
kalau jangan dipoto orang yang tidak nutup hidung. Nanti mensosnya kami disalahkan dengan Kapolsek. Yang ditutup hidung boleh dipoto, yang tidak bermasker jangan dipoto. Nanti diprotes orang. Camat dengan Kapolsek mengadakan pertemuan tidak tutup hidung. Oleh karena itulah bahasa kasarnya. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kami serahkanlah sepatah dua patah Pak Kapolsek dan Ramil untuk menyampaikan agar permasalahan kita ini cepat selesai nanti dan itu diputuskan oleh Pak Kasih Urusan Agama Kristen. Mudah-mudahan beliau yang memutuskan nanti bagaimana tindak lanjut daripada hasil pertemuan kita ini. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Kapolsek Galang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat, Pak Dan Ramil, kemudian Pak dari Menag ya, kemudian Ketua SKUB, orang tua kita Pak Rahmat, sebentar lagi untuk jadi anggota Dewan, Bapak Ibu, Bang Suher sebagai Ketua Halang Laut yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kaya, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, bermusyawarah. Hanya satu permintaan saya ya, apapun permasalahannya pasti akan selesai. Sekarang hari Kamis, besok tentunya udah hari Jumat, bisa udah hari Sabtu. Jadi semua permasalahan pasti akan selesai. Tentunya dengan kepala dingin ya. Jadi itu yang kita harapkan. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, bahwa kita tidak bisa menggunakan logika-logika, tapi peraturan pemerintah lah pegangan kita, sehingga tidak ada satupun yang dirugikan. Intinya kami dari UPK ini kita berdiri di tengah, ya, tidak ada kepentingan apapun. Kepentingan kami hanya masyarakat dan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Polsek Galang ini aman, lancar dan dapat terkendali. Ya, jadi itu aja. Mungkin nanti langsung aja mengerucut Pak Camat nanti yang mau maju, siapa-siapa yang mau memberi pengantar. Jadi permintaan kami, walaupun situasi panas tapi pikiran saya minta tetap dingin. Ya, jadi kita akan cari solusi. Ya. Sementara itu aja. Mungkin nanti sebentar ada patah. Cukup ya. Oke. Demikian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapolsek sudah menyampaikan terang bagi kita untuk pendek waktu. Langsung kita kepada FKUB untuk memberi saran dan masukan terkait masalah bendera ibadah. Nanti Kasih Urusan Agama Kristen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang semuanya sama-sama saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebetulnya persoalan ini sebelumnya sudah ada surat ke kami. Kalau nggak silap itu waktu itu dari Pak Kapolres malah, dalam hal ini Pak Yudi Kasat Intel yang bersurat ke kami tentang persoalan ini. Kami di FKUB sudah sampaikan ke teman-teman yang Kristen untuk ngurus itu. Tetapi waktu itu saya lihat ada berita acara rapatnya bahwa pihak yang akan mendirikan rumah ibadah itu bersedia membongkar, kira-kira begitulah ya. Ya, itu ada suratnya sih kemarin saya lihat. Nah, belakangan karena dia dianggap sudah bersedia membongkar, tentu kami sudah menganggap persoalan sudah kelar. Nah, 2 hari yang lalu, tepatnya kalau nggak salah saya, 2 hari yang lalu kita dapat undangan ini. Saya bingung lagi ini kenapa ada lagi, tapi kemarin sudah ini. Nah, terlepas dari persoalan yang berada di bawah itu, maka prosedur yang dijalankan tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan pendirian rumah ibadah ini sudah tepat katanya. Jadi memang kita terkait pendirian rumah ibadah ini, pemerintah regulasinya sampai hari ini, walaupun katanya ada rencana akan dirubah dengan Perpres dan sebagainya, tapi sampai hari ini itu yang berlaku adalah peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, terbalik, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah
dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Nah, kalau kita mengacu ke situ, karena seperti tadi disampaikan Pak Kapolsek, tentu peraturan bersama ini kan dibuat dalam rangka menjaga kerukunan. Nah, jadi bukan pula peraturan ini tidak untuk melarang orang atau mengurangi kesempatan orang untuk beribadah, bukan seperti itu. Karena beribadah itu adalah hak asasi orang yang paling dasar, yang dilindungi undang-undang. Kalau kita lihat undang-undang dasar kita, konstitusi kita di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 itu sudah menjelaskan bahwa hak kita untuk beragama, untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita itu dijamin dan dilindungi undang-undang. Tetapi beda dengan untuk pendirian rumah ibadahnya. Jadi beda antara beribadah dengan pendirian rumah ibadah. Nah, tentang pendirian rumah ibadah ini sampai hari ini seperti saya ulangi kembali, peraturan atau regulasi pemerintah yang mengatur itu yang berlaku itu baru peraturan bersama ini. Nah, sekarang kita melihat ke peraturan bersama ini, maka di peraturan bersama ini persyaratan pendirian rumah ibadah itu diatur. Yang pertama, pendirian rumah ibadah itu harus berdasarkan keperluan yang sungguh-sungguh dan nyata. Jadi memang sungguh-sungguh dan nyata diperlukan. Jadi bukan cuman misalnya saya, ini contoh saja maksud saya, karena saya punya tanah, punya ini, terus saya bangun saja masjid di situ besar-besar. Sementara jemaahnya nggak ada, gitu kan? Nah, nggak boleh. Nah, jadi yang dimaksud di situ sungguh-sungguh dan nyata itu dituangkan lagi lebih spesifik di dalam pasal 14, dan tadi itu di pasal 13. Di pasal 14-nya itu ada peraturan admin persyaratan khusus. Persyaratan khususnya itu menyebutkan bahwa untuk pendirian itu harus ada 90 jamaah. Yang di situ bukan jamaahnya dari lokasi lain, bukan dari karena ini semua Batam, nanti salah persepsi kita ya, jadi bukan. Nah, yang kedua itu mendapat dukungan atau persetujuan dari 60 orang masyarakat yang tinggal di situ. Nah, jadi saya tidak dalam pretensi untuk menambah mengurangi, saya hanya menyebutkan apa yang ada di dalam peraturan. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka memang itu akan jadi masalah, karena ya seperti saya bilang tadi, tiba-tiba saya punya tanah kebetulan di komunitas yang tidak sama dengan saya, mentang-mentang saya punya tanah, punya ini, duit juga punya, saya bangun aja sendiri. Nah, itu yang nanti menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Mungkin sekedar ya untuk pembuka ini saya jelaskan begitu aja, Pak. Supaya tidak melebar kemana-mana, jadi kita jelaskan aturan mainnya saja. Ya. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih, Pak Camat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada OB yang sudah datang dari jauh dari Batam. Saya juga lega hati saya semua hadir ini, karena kita pun jadi UPK ini jadi agak tenang juga. Jadi tidak kita menjawab nanti. Kalau kami yang jawab tidak secara detail sesuai dengan pasalnya, nanti ngambang hasilnya. Jadi oleh karena itu sudah jelas tadi kita dengarkan sesuai dengan pasal 13, pasal 14 ada berapa poin yang ada di sini. Nah, nanti kita inilah yang mau kita renungkan nanti diputuskan oleh Kasih Urusan Agama. Tapi sebelum ke Kasih Urusan Agama Kristen, jadi kami mohon kiranya apakah kita kan sudah sepaham nih, apakah ada kita minta lagi pernyataan dari ataupun masukan dari bagian Pak Bagarian? Iya. Kalau memang ada yang mau masukkan, nah ini sebelum diputuskan beliau, ini kita. Iya, sedikit Pak. Oh ya, silakan Pak Bagarian. Saya mau terima kasih atas Bapak-Bapak dan Ibu Lurah. Pertama-tama kami sampaikan hormat kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Camat, Bu Lurah yang kami hormati, dan FKOB yang kami hormati, dan Kasih Urusan Agama Kristen yang kami hormati, dan para tokoh masyarakat, ulama yang kami hormati. Nah, sebelumnya Pak, saya mau jelaskan sedikit kisah daripada pembangunan rumah ibadah, rumah doa ya Pak.
yang kami buat adalah rumah doa. Nah, begitu kami ada komunitas orang Batak di Rempang Galang, kami adalah buat persekutuan doa namanya Pak. Persekutuan doa di antara komunitas orang Batak yang ada di Rempang Galang. Nah, kami beribadah di rumah-rumah, di rumah jemaat. Nah, karena memang situasi dan kondisinya tidak mencukupi kalau di rumah. Kita tahu kalau di rumah-rumah ini kecil-kecil rumah jemaat di sini. Dengan kapasitas kami ada sekitar 16-20 orang, jadi duduk pun nggak apa. Jadi dengan begitu adalah inisiatif daripada jemaat di sini. Komunitas orang Batak yang ada di Rempang Galang sepakat untuk membuat sebuah rumah doa supaya tidak terhalang untuk melakukan ibadah di rumah gitu Pak Yaya. Jadi mohon izin Pak Awang. Mau cakap aja, ngomong aja kamu. Iya. Nanti baru kita ngomong. Jadi setelah itu kami bentuklah. Terus jemaat ini mencari kayu bulat Pak, bukan kayu-kayu apa, kami cari kayu bulat yang diberikan oleh kelenteng sana. Ada sekitar berapa biji itu untuk tiang. Nah setelah itu sepakatlah dibuat rumah ibadah ini. Nah dan juga ada juga tokoh masyarakat sini yang memberikan sumbangan ke rumah ibadah tersebut. Tokoh masyarakat di sini. Bukan artinya bukan kaum Nasrani, bukan dari kaum yang lain daripada kita. Nah terima kasih semua atas dukungannya. Akhirnya rumah doa ini terbangun. Nah kami pun melakukan ibadah di sana sekitar 20 sampai 30 orang nyaman di sana Pak, di rumah doa tersebut. Nah tiba-tiba saat itu memang waktu itu sebelum pembangunan kami juga sudah memberikan surat kepada pemerintah setempat yang kami hormati. Terlebih kepada Ibu Lurah, RT RW juga sudah kita kasihkan surat, Kapolsek, Camat juga kita berikan surat supaya kami juga tahu pemerintah setempat, komunika di sini bisa mengetahui keberadaan daripada rumah doa tersebut. Nah, seiring dengan berjalan komunikasi kami dengan Pak Awang kemarin pernah rapat di rumah beliau. Namun tidak ada pertemuan karena tidak ada kesinkronan. Nah, mohon maaf Pak, kami di sini membangun rumah doa ini untuk membentuk karakter manusia yang baik di antara komunitas Nasrani yang suku Batak. Nah, kami beranggapan gini, kalau orang yang sudah beragama, orang masih barbar juga, apalagi tidak punya iman, mereka akan lebih barbar. Kami hadir di sana supaya mereka tidak berperilaku barbar di Rempang Galang. Nah, inilah sebenarnya tujuan kami, bukan maksud untuk menyebarkan Kristenan di sini, bukan, hanya untuk komunitas orang Batak yang ada di Rempang Galang, yang hidupnya di sini, yang bekerjanya di sini, yang tinggalnya di sini. Nah, inilah yang kami bentuk. Bayangkan kalau orang tidak punya beragama, dia akan lebih barbar. Apalagi orang beragama aja bisa barbar, apalagi tidak beragama. Nah, ini Pak, kami mohon tokoh masyarakat di sini izinkan kami untuk melakukan ibadah di sana. Mohon izin Pak, dari ujung kaki, ujung rambut dan kepala 11. Mohon izin Pak, kami diperbolehkan untuk beribadah di sana. Begitu kepada tokoh masyarakat yang ada di sini dan alim ulama yang kami hormati dan kami sayangi. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Bagarian sudah menyampaikan permohonannya dan saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, tentu sekali kita dengarkan dulu dari tokoh masyarakat ataupun salah satu yang mewakili. Apakah Saya dulu. Bapak? Bisa minta maaf Pak, mau nambahkan tadi? Oh, Sudah tanya Pak aja Kak.
Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Galang, Bapak Ukirambe, yang saya hormati Bapak Kapolsek dari Forum Komunikasi Umat Beragama, dari Kemenang, ya, Ketua Lembaga Adat Melayu, Datuk Rahmat, orang tua kami Pak Itom Dirun sebagai tokoh agama, Pak Nazarudin, Ketua Pemuda, Bapak dan Ramil, semuanya, Ibu Lurah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Camat, Pak Kapolsek, sebelum Bapak ditugaskan di sini, waktu itu Kapolseknya Pak Keri, kami sudah mediasi, dihadiri Pak Camat, Bu Lurah, Pak Kapolsek, termasuk Kanit di kediaman saya, bahwa masyarakat yang ada di Rempang Galang ini, kami di sini Melayu. Dan ingat, Melayu itu adalah identik dengan Islam. Ya. Terus kita pertemuan di rumah saya tidak ada keputusan. Terakhir kita panggil Manulang. Mana Manulang? Seharusnya Manulang hadir di sini. Yang punya tangan. Mohon izin Pak Manulang kebetulan tanggal 19 dia berangkat ke Sumatera. Itu Manulang menyampaikan ke kita bahwa waktu itu kan kita mau bongkar Pak Camat. Pak Camat kan dengar sini, ring linggis apa semua sudah ada. Tapi karena kita memandang Pak Camat selaku orang Batak, kami masih menghargai. Tidak jadi kami bongkar, padahal kami sudah, itu ketua pemuda sudah bawa linggis, betul tidak? Betul. Tapi karena kami menghargai Pak Camat dengan sangat. Juga adinda kami, Tommy, itu yang kami hargai. Nah, pernyataan dia, janganlah dibongkar, biarlah mereka yang bongkar. Final, sudah tidak ada lagi. Bukan kami anti keagamaan, bukan kami tidak suka dengan Kristen. Jujur saya katakan, saya ini Pak Camat mengalami. Wali kota Nyat Kadir waktu itu ketika menjadi wali kota, saya pernah mengalahkan orang dapur 6 itu, satu kampung itu sudah saya Islamkan. Kita adakan nikah masal. Mualaf besar-besaran. Nyat Kadir turun di situ, Pak Jul Kepliaka, Arifin Nasir turun di Pasar Bulu, Kelurahan Pulau Abang, tepatnya di kampung saya, Pak Rahmat tahu. Kenapa saya marah? Ya. Begitu saya pindah ke Karas, Pak Camat, orang Kristen Nasrani ini datang ke sana, ya. Tadinya situ sudah saya bangun gereja, sudah ada masjid, sekarang berubah menjadi gereja. Apakah itu tidak memurtadkan orang-orang Islam, orang-orang Melayu? Inilah antisipasi kami, makanya kami tidak mau. Betul. Ya? Betul. Jadi ini Pak Camat, alasan kami, apalagi tidak sesuai dengan aturan. Jadi sekarang di kampung Dapur 6 itu, satu kampung itu Kristen. Dengan dikasih mereka sembako. Dengan dijanjikan mereka. Ini pemurtadan sangat luar biasa terhadap agama kami. Bukan saya tidak suka dengan Kristen, tapi mereka mempengaruhi. Yang dia bilang tadi tidak menyebarkan agama. Itu bukti saya mengalami. Tanda tangan saya selaku saksi. Nyat Kadir saya turunkan ke Pasar Bulu, memualafkan orang sekolah itu. Alhamdulillah hari itu Pak Camat 100% Islam. Orang yang sudah punya agama, kalian tarik masuk agama kalian. Kami tahu, lakum dinukum waliyad-din. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tapi tidak harus orang yang sudah punya agama kalian pengaruhi untuk masuk agama kalian. Buktinya hari ini kita boleh berangkat ke Pulau Abang. Ini Pak Rahmat sebagai tokoh sana, dia tahu persis. Ini perbuatan daripada orang-orang kita Batak. Nasrani. Betul Pak Camat, saya menghargai Pak Camat selaku camat aja. Kalau tidak saya perintahkan, bongkar. Karena saya mandang Pak Camat, menghormati Pak Camat selaku tokoh Batak, orang yang sudah kami anggap keluarga, kami menghargai itu Pak Camat. Sebenarnya hal ini tidak perlu lagi kita mediasi, karena sudah tutup, sudah cukup di rumah saya. Mereka akan bongkar. Dan mereka mengasih kambing 4 ekor waktu itu ke PRT Tanjung Kelengkeng. Betul. Dengan mengiming-iming, meminta dukungan daripada kami. Tidak, kami tidak sembelih kambing itu. Ada sampai sekarang, kamu boleh ambil tangan mati loh. Kami tidak mau. Kami bukan tidak suka dengan Kristen. Bahkan saya mau kawin dengan Kristen kemarin. Tapi beda keyakinan tidak jadi. Tapi tolong, di bumi Rempang Galang ini, di bumi Melayu kalian ikut aturan.
mengacu pada pasal 14 tadi, ya, harus didukung 60 kepala keluarga orang Melayu di sini. Kalau tidak ada jangan coba-coba. Kami tidak mau. Ya. Karena apa? Saya tidak bisa tidur, orang datang ke rumah saya. Kalian enak. Saya sebagai ketua di sini didatangi masyarakat. Berhenti aja kamu jadi ketua kalau tidak bisa mengatasi hal itu. Itu yang terjadi, Pak Camat. Betul. Jadi Bapak ini kemarin turun juga ke situ, turun ketemu saya. Tommy ada. Entah apa dia cakap, dia entah macam mana. Ternyata lanjut juga. Padahal minta waktu. Minta waktu kan, mau dibongkar kemarin. Tapi lanjut juga. Ibadah juga. Kalau kalian sesuai dengan aturan, silakan. Simbolon itu orang saya Kristen, Katolik, Nasrani, saya kasih tanah. Jangan suka-suka kalian, kampung ini, negeri ini punya tuan. Negeri ini punya tuan. Kami tuan tanah. Betul. Tanah orang lain. Kami yang punya kampung, bukan kampung kalian. Silakan kalian beli tanah, tapi tidak untuk membangun gereja. Di dalam surat tanah itu sudah tertera, tanah perkebunan. Ya, bukan tanah untuk bangun gereja. Jangan suka-suka kalian, kampung ini, negeri ini punya tuan. Ya, dari zaman datuk moyang kami orang Melayu identik dengan Islam. Tapi kami bukan anti Kristen. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kami bukan anti Kristen. Tapi cara kalian mengajak, contoh, ini Pak RW masih hidup di Pelonguan. Dikasih luang, dikasih waktu Pak Camat. Ya, anak-anak kami, anak cucu saya dikasih salib. Dikasih salib, pegang satu-satu. Apa bagi aku cerita, Pak? Baca cerita aja dulu, kaki aku cerita. Dikasih tanah di situ, dibangun mereka, diajari anak-anak kita untuk menyanyi, dikasih salib. Na'udzubillah min zalik. Kita sudah punya agama. Bukan kita tidak punya agama. Inilah cara-cara kerja kalian yang tidak bisa kami terima dengan akal yang sehat. Betul. Kami tidak mau. Kenapa? Kami tidak mau. Mohon maaf kalau saya tidak pandang Pak Camat hari ini, kalau saya tidak pandang Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, tokoh-tokoh yang ada, saya suruh bongkar semua. Saya dan saya tanggung jawab. Mau coba-coba dengan kita orang Melayu sini. Kita mau bongkar, kita bongkar aja loh. Ya, bukan. Jadi mohon maaf Pak Camat, nada saya agak tinggi. Kamu tadi minta dengan 10 jari. Saya katakan kami dari masyarakat tempat, saya perwakilan menolak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Betul. Ya? Jangan sampai. Saya kenal sama kamu bukan 1-2 hari, ya. Saya kenal dengan kamu. Tapi jangan kalian coba-coba. Ya? Bahwa kalian harus tahu negeri ini punya tuan. Kami tuannya. Mohon maaf Pak, Ya. kita NKRI Pak. Untuk berdebat. Jangan. Kamu jangan berdebat. Ya? NKRI Pak. NKRI kampung kamu. Ini NKRI kampung kami. Nanti Mungkin- akan dikasih break dulu ya. Ya. Tunggu Bang. Jadi Saya ini belum bukan selesai. ajang berdebat, ya. Nanti akan dikasih Ya. kesempatan Saya teruskan, satu Pak. persatu dulu, ya. Jadi nanti yang memberi kesempatan ngomong nanti Pak Camat. Ini sekarang Bang Suher lagi ngomong. Ya. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ya. Ya, inilah alasan saya Pak Camat. Nah, saya pelaku sejarah, saya ulangi. Saya pelaku sejarah Pak Camat. Sampai saya tidak makan Pak Camat. Tidur di Batang itu saya tidak makan. Mendatangkan wali kota waktu itu saya belum punya duit. Mendatangkan Pak Nyakadir, mendatangkan Pak Arifin Nasir, mendatangkan Pak Zulkifli Aka. Orang ini tidak ada agama, kita mualafkan. Kita kendurikan di situ, nikah masal. Dibangun masjid. Sekarang masjid itu berubah menjadi gereja. Bagaimana? Saya hari ini Pak Camat merasa bersalah terus karena saya pindah ke Karas waktu itu. Tidak bisa saya menjaga saudara-saudara saya yang sudah muslim ini. Dipengaruhi mereka. Tanya Pak Rahmat dan nanti sepatah dua kata. Betul tidak dengan ucapan saya ini? Demi Allah, demi Rasulullah saya bicara ini. Demi Allah, demi Rasulullah saya orang Melayu saya bicara ini. Tidak ada satu patah pun rekayasa. Ini yang saya buat tak terima Pak Rahmat. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua LPM Kecamatan Galang. Beliau ini juga Ketua Elang Laut. Termasuklah tokoh yang ada di wilayah kecamatan, beliaulah sentralnya. Oleh karena itu, karena ada kita undang Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Galang, dan juga sebentar lagi Pak Bagariang dilantik sebagai anggota dewan perwakilan Kecamatan Galang. Amin. Kami mohonlah sepatah dua patah dari Datuk Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat Galang, Pak Wakil Amir,
saya hormati Kapolsek Galang, Pak Sulam, yang saya hormati Pak Damram ya, Ketua FKOB. Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, Forum Komunikasi. Kemudian Ketua Lang Laut sekaligus Ketua LPM Kecamatan Galang, Bapak Suherman Adinda saya. Kemudian para tokoh Pak Lim Ulama yang hadir pada ini, Pak Awa juga hadir. Semua lah tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, sedikit saya memberi paparan terkait. Saya rasa hampir sama, sama juga apa yang disampaikan oleh Liga Firman, Kapolsek, Pak Camat juga sama. Seperti kalau kami berpandangan dari lembaga adat Melayu sesuai dengan aturan, sedikit juga kami menyampaikan tentunya kami orang Melayu ini sangat menghargai tamu. Tentunya juga tamu itu harus tahu diri, itu yang paling utama. Karena juga jelas dari lembaga adat Melayu kalau tidak sesuai dengan aturan tetap menolak itu dengan keras. Saya juga sudah komunikasi sama tokoh-tokoh Melayu juga semalam karena tokoh undang dari Pak Camat. Kalau hari ini saya sendiri Pak di sini, tetapi kalau apabila ini tidak sesuai dengan aturan, maka itu akan banyak yang datang lagi. Kalau hari ini saya datang sendiri, tetapi kalau memang ini tidak sesuai dengan aturan, insya Allah akan banyak datang. Karena kami tidak akan membuat keributan di tempat kami sendiri, tetapi kalau ada yang berani bermacam-macam, insya Allah ini akan berkeruh. Itu. Allah Akbar. Sama-sama kita menjaga Galang ini kondusif. Itu mungkin bisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dato. Saya sangat sejuk pada hari ini. Oleh karena itu Pak Supian masih ada ya? Ada. Hadir. Oleh sebelum diputuskan oleh kasih ya, nanti habis Pak Supian, oleh karena itu karena ada tambahan dari Pak Supian dengan nanti Pak apa namanya Pak? Pak Pasaribu, nanti kita setelah yang dua ini nanti baru diputuskan oleh kasih urusan agama Kristen. Oleh karena itu pada Pak Supian kami persilakan. Baiklah, terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Dan di sini untuk tidak memperpanjangkan mukadimah, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini mudah-mudahan itu dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya Sofyan dan saya menjabat sebagai Ketua Pengurus Lang Laut Kecamatan Galang sekaligus menjabat jadi RW 04 Pelongan. Saya rasa sebagian besar sudah kenal dan sebagian juga ada yang tidak kenal. Dan di sini kenapa saya ikut andil nih Pak berbicara di sini? Terutama saya arah pembicaraan saya ke Pak Camat, ke Pak Kapolsek, ke Pak Dan Ramil, ke Pak Kawani terkait persoalan yang kami alami. Jadi sepintas selalu gambaran yang disampaikan oleh pendiri Lang Laut tadi itu ceritanya, proses ceritanya itu dari Pelonguan Pak. Saya sendiri yang mengalami, saya sendiri yang menghadapi bersama tokoh agama Pelonguan waktu itu. Dengan hadirnya, maaf ini sekali lagi mohon maaf ya, hadirnya agama dari luar yang sifatnya dari Kristen, awalnya itu dia datang membawa sembako. Sifatnya memberi sembako, setelah masyarakat kenal dan dekat dengan mereka, dekat dengan mereka, akhirnya dengan waktu yang berjalan, mereka membuat rumah ibadah. Membuat rumah ibadah. Setelah dibuat rumah ibadah, saya pun muncul Pak jadi RW waktu itu. Mungkin ini perkara hal yang diapakan oleh Allah SWT juga. Soalnya waktu itu kita lihat di aparat yang lama itu udah tak bisa buat lagi.
masyarakat sudah dekat dengan mereka, masyarakat mulai dikasih kitab Injil dengan mereka. Awalnya diajak ke lapangan, terakhirnya udah diajak ke rumah ibadah mereka, disuruh nyanyi lagu haleluya dan sebagainya. Setelah munculnya saya jadi seorang RW, kami tantang, Pak. Karena ini sudah membuat satu keresahan. Maaf, kalau tadinya ada pengumuman dari Pak Imam, itu ada dai yang datang, ada ustaz yang datang, orang sana udah tak mau dengar lagi. Tapi kalau ada yang nama Pak Apek Muslim yang bilang itu orang pastor mau datang, sebelum orang tuh nyampe rumah pastor udah penuh. Nauzubillah. Udah penuh. Tapi alhamdulillah berkat kuasa Allah kita datangi yang punya rumah terutama, dan kita datangi pastornya. Bapak Ibu yang kita hormati, ini tempat kita. Kalau Bapak Ibu datang di sini itu memang melihat kekurangan pelanggan dari sisi hal yang lain, kita sambut. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengubah akidah orang pelanggan, maaf. Saya orang yang paling pertama ke depan akan bakar ini rumah saya. Karena sudah menyalahgunakan aturan, Pak. Sudah menyalahgunakan perundingan awal. Awalnya ngasih sembako. Nah terakhirnya itu tadi seperti yang bilang, anak udah dikasih Injil, nyanyian haleluya, pokoknya udah nggak nyaman lah. Dan alhamdulillah, singkat saya cerita ini, kalau mau saya cerita mungkin panjang, Pak, butuh berapa jam. Soalnya prosesnya itu berapa tahun. Setelah dapat kita bubarkan rumahnya, orangnya, akhirnya Pak Muslim itu pindahlah di dapur 6. Setelah pindah di dapur 6, betul apa yang dikatakan Bang Firman ataupun pendiri Yang Laut tadi. Awalnya memang orang dapur 6 itu non agama. Tapi dengan hadirnya beliau, subhanallah waktu itu dapat dimasukkan ke agama Islam. Awalnya non agama, Pak ya, tidak ke Kristen, tidak ke Muslim, non agama. Tapi berkat perjuangan beliau, alhamdulillah. Nah setelah Pak Muslim ini pindah dari Pelonguan oleh karena orang pastor itu nggak dapat lagi datang di sana, pindah ke dapur 6. Seperti apa, Pak? Lebih gampang balik tapak tangan. Datang aja beliau ke sana, orang itu masuk, kasih sembako dan segala macam, orang itu langsung dikristenkan, masjid diroboh, langsung pasang gereja. Jadi alasan keresahan yang seperti inilah kita menolak. Intinya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kami masyarakat Rempang Galang ini menolak itu karena beralasan yang betul-betul patah. Iya. Tidak setuju. Kami tidak setuju. Jadi apalagi alasan yang pertama dari sisi hukumnya tidak mendukung, ya kan? Itu yang pertama, alasan kami menolak. Yang kedua, alasan yang sudah disampaikan Pak Firman, saya itu kami yang mengalami. Jadi kalau di sini ada salah kebijakan dari pemerintah setempat membuat keputusan bahwa ini harus dibikin, itu seperti yang disampaikan Pemerintah Pak nggak demo. Kalau hari ini datang mungkin 100 orang, mungkin nanti akan lebih, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Supian sudah menyampaikan. Oleh karena itu kami mohon, karena ada tadi tambahan dari Pak Basari, waktu tempat kami silakan. Biar lebih pendek, Pak, biar saya urusan. Perkenalkan, saya Pendeta Kakak Setinjak, Pendeta HKBP Resort Sungai Langkai. Yang pertama, salam untuk Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik tokoh maupun pihak keamanan maupun pihak pemerintah. Jadi memang kami sebagai koordinator dari pelayanan, juga kami adalah bagian dari pimpinan kami yang diutus di sini. Boleh kami cerita sedikit, Pak? Tolong, saya tidak terlalu panjang-panjang. Sebenarnya kemarin itu waktu ibadah pertama kami selalu buat surat pemberitahuan. Dan saya tidak kesini terus, Pak. Mungkin sekali sebulan, mungkin atau sekali 2 bulan. Jadi Pak Sitongkul, Pak Bagan yang lain lebih banyak berkomunikasi dengan jemaah di sini. Nah, yang saya harapkan dari pemberitahuan itu adalah arahan sebenarnya. Walaupun saya tahu bahwa aturan-aturan yang dibacakan FKUB tadi, saya percaya Pak
ini FOB mungkin kita sama kemarin tentang yang diutarakan oleh Pak Kapolda. Yang pertama yang perlu saya jelaskan, sebenarnya jemaat kita di sini hanya 13 orang. 13 kakak. Siapakah yang 13 kakak ini? Adalah sisa-sisa. Jadi biasanya orang Batak saya bicara, sisa-sisa yang telah pindah ke gereja admin itu. Jadi mereka tidak mau masuk ke sana karena memang kami adalah HKBP, Kuliah Kristen Batak Protestan. Jadi asal muasalnya sebenarnya kami tidak ada rencana untuk mendirikan seperti itu, Pak. Lalu pada masa-masa Covid kita buka bulan Juli, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak di depan, itu tidak bagus untuk duduk pada masa Covid. Akhirnya diskusi sama diskusi, yang di sini juga diskusi. Lalu ada sumbangan-sumbangan kecil, itu spandek. Saya harus akui itu bahwa itu adalah sumbangan spandek itu. Dan yang mengusulkan bentuk rumah itu sebenarnya kemarin itu hanya sangat sederhana, biar tidak menimbulkan hal-hal yang lain dengan masyarakat. Tapi kemudian karena semangat mungkin ya buat seperti itu. Saya juga dengar waktu percakapan di rumah Pak Herman, dan saya secara khusus pernah, maaf Pak Herman ya, saya WA Pak Herman, bolehkah kita dari hati ke hati? Mungkin karena waktu dan semuanya kami tidak bisa. Tidak boleh, tak ada lagi tuh hati-hati Pak. Bukan Pak. Sudah kita jelaskan, maaf ini Pak Camat. Saya rasa Bentar, Pak. Mohon Pak, sekali lagi. Ya, memang dasar awalnya dia tidak mempermasalahkan Pak. Seperti yang saya ceritakan, awalnya dia datang ke sembako. Kedua dia bangun rumah kecil. Ketiga dia bangun rumah ibadah. Seterusnya udah dibangun udahnya, intinya kami menolak. Ya, itu aja. Oke, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami hanya mau menerangkan, Pak. Silakan bapak-bapak menerangkan. Saya mau terangkan dengan sesungguhnya. Yang singkat aja Pak. Yang Ya, pertama, kamu ceritakan aja, HKBP. Pak. Kalau memang dibanding-bandingkan dengan gereja-gereja lain, mungkin kami berbeda sedikit. Karena lagunya semuanya itu bahasa Batak, dan memang di dalam peraturannya bahwa HKBP itu komunitasnya adalah Batak. Tidak ada gereja yang dihasilkan misalnya ke suku-suku Jawa, suku-suku yang lain. Pak yang terjauh Pak, cukup pendek aja yang tadi kami sudah dengar. Ya kan? Kalau memang itu juga dengan Pak, coba. adanya nada dan lagu, Bapak. Coba dengar dulu Pak. Kepada IPP KBP. Ya. Bentar dulu, sebentar. Doa. Jadi itu yang mau saya sampaikan Pak. Kami tidak ada niat-niat yang lain. Kami hanya membina jemaat yang 13 ini. 13 ini. Jadi kita harapkan itulah curahan hati kami hari ini. Dan kami persilakan ke bapak-bapak semua. Tapi saya juga bagian dari utusan yang diutus hari ini juga oleh pimpinan saya. Terima kasih Pak. Tunggu aja, usah datang beda selesai. Usah datang lagi. Ramai orang mau datang Pak. Terima kasih Pak Pendeta Setinja yang sudah menyampaikan tadi ada 13 kakak anggotanya. Oleh karena itu inilah yang memutuskan. Nanti kalau kami yang ngomong kurang pas. Ada kasih khusus Kristen yang agak memutuskannya. Karena beliau ini lihat ada wing yang di sebelah kirinya sebagai kor, ini pegawai sama dengan saya. Sudah tugas beliau lah yang menangani ujung ke kasih pergaulan. Tapi kalau dapat tuh, itu kalau kasih orang satu Kristen, satu Islam. Ini tolong Kristen semua. Nah, boleh gitu. Ada Pak. Oleh karena Ada, itu kemarin kamu turun seorang. Bukan Papua ada. Papua ada. Oleh karena itu Kemarin. Kemarin kita kemarin. kasih Papua lagi. Kamu turun sendiri. Aku ada penyampaian. Ada penyampaian sebelum diputuskan? Boleh. Boleh. Berarti sebelum ke Pak kasih urusan agama, jadi kita serahkan dulu kuah Kecamatan Galang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil, dan Pak Kasih Mas Kristen. Pergaulan kawan saya ada FKB, Bapak Pendeta dan sebagainya. Pada kesempatan ini memang saya ingin sampaikan beberapa hal Pak Kapolsek, Pak Camat. Yang pertama tentunya di dalam pendirian ibadah kita semuanya sudah tahu Pak Pergaulan pasti hafal dari SKB 98/2006 tersebut. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Herman
tentang pasal 14 ya, sudah jelas. Jadi kan kita kan mengacu kepada aturan yang ada. Sepanjang karena masalah ibadah ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan, tetapi tentunya kita mengacu kepada aturan dan undang-undang yang ada. Sepanjang legalitasnya ada, saya pikir saudara-saudara kita yang ada akan legowo sepanjang aturannya ada. Sekarang persoalannya sudah kita dengar bahwa itu adalah 13 kakak yang akan mempergunakan itu. Sesuai dengan aturan itu, ya berarti kita mengacu kalau seandainya memang ada persetujuan dari warga sekeliling dari pengguna itu, oke. Tetapi kan sudah tidak ada kesepakatan dari awal, ya kenapa ini sebenarnya dari awal tidak diselesaikan secara kekeluargaan tersebut. Nah ini kita tidak mau berujung kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai pertimbangan Pak Camat, Pak Kapolsek, bahwa penduduk Kecamatan Galang 17.500 sekian, ya, Muslim 15.000 sekian, ya. Secara rasio 14.000 itu berdasarkan aturan ini, maka sebenarnya Galang membutuhkan rumah ibadah masjid umat Islam itu 140 lebih seharusnya. Tetapi yang ada hari ini masjid hanya 43 saja. Ya. Ini kan berarti kita sudah mengacu kepada aturan yang ada, ya kan, dengan 60-90 tersebut. Nah, sekarang kalau seandainya di tingkat RW tidak memenuhi kebutuhan yang dimaksud, berarti kan kita adakan tingkat kelurahan. Ketika di tingkat kelurahan tidak memenuhi, berarti ada tingkat kecamatan. Kan begitu sistem yang harusnya berlaku. Jadi mungkin barangkali Pak Pergaulan sudah paham sekali. Ya kita mengacu kepada orang tersebut, laksanakan. Seandainya posisinya tidak, ya sama-sama kita legowo. Ya kita aturannya jelas. Kita sudah ada kejadian ketika saya di KUA Sagulung, Pak. Persoalan ini juga. Ya, tetapi semuanya sudah sepakat yang ada di belakang masjid itu semuanya kondisi seperti ini juga bahkan sudah mau tumpah darah. Untuk apa gunanya? Ya. Hal ini kita lakukan, ya NKRI itu kita lakukan, ya tentunya ya sesuai dengan sistem yang ada di Melayu, ya kan sudah jelas bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang akan kita lakukan. Jadi kalau memang masyarakat setempat mengatakan ini, ya tentunya harus aturan itu yang akan kita lakukan. Kita maunya di sekeliling kita damai, apalagi menjelang Natal jangan ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang kita cari. Ya kan? Tahun baru juga seperti itu. Perayaan umat Islam juga begitu, semuanya sama. Kalau memang kita jaga NKRI, yuk sama-sama komitmen undang-undang atau aturan yang kita ikuti. Mungkin barangkali begitu saja Pak Camat, Pak Polsek. Ya mudah-mudahan ini dapat sama-sama legowo ya untuk menyelesaikan ini secara baik dan tidak berkembang lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Kuang sudah menyampaikan secara Pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3. B. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. C. Rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. D. Rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Kota. Dan yang ayat 3 dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus di poin A terpenuhi. Sedangkan persyaratan di poin B belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Demikian daripada PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Terima kasih. Belum, jangan dulu Pak, biar kita selesai. Putuskan. Ini sekarang permasalahannya masyarakat dilihat Bapak sampai keluar nih. Bapaklah yang ditunggu-tunggu orang terkait bangunan yang ada sekarang ini yang dibangun oleh kawan-kawan kita. Bapak putuskan juga mau diapakan? Wah ini baik Bapak Ibu, karena ini kita kembalikan kepada aturan. Karena kita kembali kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah, kami berharap kepada pihak dari gereja, tak usah masyarakat yang mungkin turun. Kami berharap dari pihak gereja dengan legowo, kata orang kita tadi,
menyikapi dengan baik, menyikapi dengan semangat kekristenan Bapak lah, untuk tidak berlama-lamaan dalam hal ini, karena kita harus aman dan kondusif seperti yang disampaikan tadi dari Bapak Polsek, dan kita juga dalam menyambut Natal dan Tahun Baru sudah semakin dekat. Kami berharap ini ada di tangan dari pihak gereja supaya itu dapat diatasi dengan baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bisa diatasi seperti apa itu? Kita mau tanya. Harus diperjelas, Pak. Ya, kita harus perjelaskan diatasi seperti apa, dibongkar atau Dibongkar, kita kasih waktu berapa hari? Karena sudah dijanji banyak kali. Dijanji. Kalau tidak dibongkar, kami bongkar. Kasih putusan biar jelas, Pak. Bapak tegaskan aja. Kasih waktu seminggu, 3 hari, bongkar. Kalau tidak, kami pulang dari sini, kami bongkar. Betul? Bongkar. Karena kami tidak bosan, dijanji-janji dan tidak bosan. Ya. Pegang malu. Saya bisa sebentar dengan pendeta, Pak. Kasih waktu berunding dulu. Coba Berapa hari? Untuk buka banyak orangnya. Mending kalau kita. Atau Bapak pendeta langsung Bukan, memutuskan. usul saya Pak Kemdimas yang pertama, karena memang bangunan itu adalah bagian bersama, yang pasti hasil sekarang sudah kami dengar. Yang pertama, nanti saya serahkan ke Bapak. Yang kedua, kalau ini diputuskan, Pak Camat yang mengundang kami di sini, saya katakan tadi ada 13 orang jemaat. Tolong Bapak fasilitasi di mana kami beribadah. Jadi Bapak kembali aja Pak, minta maaf. Kembali aja ke Bapak Melangkai. Ya, Bapak tidak bisa menyerahkan kami ke sini. Tempatnya beribadah, jangan dengan ngomong ini. Pak, jangan dulu, sedangkan Pak. aturan Bapak tidak pernah melapor RW yang di lokasi kami, di tempat kami tanah Melayu ini. Jangan. Suruh bubar aja. Kita bubar aja. Ini diintimidasi ini. Kasih Pak. Oke, Pak. Diintimidasi ini. Kasih putusan. 3 hari atau 1 minggu? Dengan hormat Pak, tadi disampaikan. Jadi pertama-tama saya sangat hormati tokoh masyarakat di sini, semua pemuda. Sudah, cakap sudah. Bapak Camat, Bapak Kapolres. Sebenarnya untuk itulah tadi saya mau berdiri sesuai dengan undang-undang atau peraturan dari pasal 13 dan 14 tadi. Memang kami jelas tidak memenuhi. Untuk itulah saya sebenarnya mau berdiri menyampaikan masyarakat kami atau umat yang ada di sekitar kami ini, bagaimana mereka bisa bermoral yang baik kalau tidak dibina dengan kerohanian. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau bangunan sekarang itu sebenarnya tidak akan berkembang. Udah cukup segitu aja. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Sudah bisa. Sudah. Modus. Di Karimun itu sudah terjadi. Jangan. Itu rencana Sudah. Sudah. Jangan. Sudah. Jangan ngomong. Sudah. Angka Polsek ini. Angka Polsek turun. Jangan ngomong. Kita tadi satu-satu mau didengar. Karena mau tarik lagi bahasa sudah final tadi. Semuanya kan udah berpacu ke aturan. Sudah. Berarti kalau aturan sudah tidak Dengarin dulu. Ya. Pemimpin mediasi di sini, Pak Camat, hargai Pak Camat. Semua pembicaraan dipandu oleh Pak Camat di sini bukan ajang debat. Dan kita ada solusi. Ya kita ada solusi. Ya. Dengar dulu Pak Kapolres. Di sini bukan ajang debat. Ada solusi. Ya, yang memandu di sini Pak Camat, tidak boleh masing-masing bersuara. Oke. Terima kasih Pak Polsek. Saya akan lanjutkan. Kita reda terus karena ada FKUB di tengah kita lagi. Saya coba lagi dulu kan. Coba Pak perwakilan FKUB dulu kasih keterangan yang jelas dan mudah-mudahan dengan keputusan sekali. Karena ini andil dari FKUB dengan Kemenak sebenarnya berdua ini. Kalau berdua ini duduk
putuskan, selesai. Kalau memang sesuai dengan aturan yang harus Bapak udah pasang pasal 13 dengan 14, ya silakan putuskan. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan Sudah cukup jelas. mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita ini dapat menedukkan kita, membina silaturahmi dan kerukunan kita. Yang pertama saya mau sampaikan begini, bahwa kepala daerah dalam hal ini pemerintah, salah satu kewajibannya menurut peraturan ini adalah memelihara kerukunan umat beragama. Dan tugas itu pada level kecamatan dan kelurahan memang didelegasikan ke camat dan kelurahan pada level kelurahan. Sehingga memang Pak Camat hari ini kalau mengundang kita itu dalam kapasitas itu, jadi tidak melanggar ketentuan. Nah yang kedua, bahwa peraturan bersama ini dibangun atau dibikin memang untuk menjaga ketertiban supaya jangan timbul konflik-konflik seperti ini. Supaya jangan timbul ego-ego sektoral kita masing-masing. Nah misalnya begini, kami pernah mengunjungi satu daerah di Paguruan itu ibu kota Kabupaten Toba Samosir. Ada yang orang Toba di sini, Bapak Setinjak ya. Nah kami melihat juga di situ, di sana Bu Paguruan itu tidak gampang juga. Dan cuma satu ada menjadi ibu kota kabupaten. Artinya mereka sadar bahwa memang ini bukan komunitas Kiai. Ya mau nggak mau dia cuma di situ aja, dari mana-mana sepulau Samosir itu cuma di situ beribadah. Jadi dalam hal ini saya mau gambarkan begini, bahwa karena tadi Pak Tinja selaku pendeta yang membina ini, jamaahnya cuma 13, Pak apa tadi lupa saya Pak? Gusman Pak. Gusman, jamaahnya kan cuma 13 keluarga. Dan sejauh yang saya dengar, karena saya juga bergaul dengan teman-teman Nasrani, bahwa gereja itu sebetulnya setiap diri itu gereja kata dia. Saya tidak mengimani itu, tetapi dari pemahaman umat Nasrani, bahwa setiap diri itu juga gereja. Jadi beribadah itu tidak harus wajib di suatu tempat yang bersama-sama itu. Jadi pada masing-masing diri itu sesungguhnya katanya. Jadi itu tokohnya Nasrani juga yang nyampaikan ke saya. Jadi bukan yang saya nggak tahu sih karena saya tidak mau belajar itu. Cuma saya percaya dengan yang dia sampaikan. Karena setiap dirinya juga gereja. Jadi dalam rangka menjaga kerukunan di antara kita ini, khususnya apalagi menjelang Nataru ini dan kita lagi diwanti-wanti di pusat bahwa supaya kondisi diciptakanlah iklim yang kondusif dan terkait Nataru ini, maka memang karena aturannya begini mengacu bahwa itu tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak bisa. Jadi beda, tidak bisa karena belum memenuhi persyaratan ya. Nah, nanti kalau persyaratannya bisa terpenuhi, nggak bisa ditolak gitu ya. Jadi sementara dia belum bisa memenuhi syarat, maka itu tidak usah dilanjutkan supaya apa? Supaya hubungan keharmonisan di antara kita, kita bisa duduk ngopinya enak. Betul itu. Itu yang kita mau di mana-mana. Sama juga kalau kita di Papua misalnya atau di Tomohon di Manado sana, sejauh yang saya tahu juga tidak gampang mau bikin rumah ibadah di luar penganut Nasrani. Sedikit Pak. Bentar Pak, jadi intinya saya pikir memang saya tadi sudah sampaikan bahwa hak kewajiban atau hak kita untuk beribadah itu dari undang-undang, yes, tidak ada yang bantah satupun. Tetapi pelaksanaan atau pendirian sarana ibadah itu cerita lain lagi. Jadi kalau beribadah seperti tadi saya bilang, menurut keyakinan umat Nasrani itu setiap diri itu gereja, jadi bisa beribadah. Sama juga, kami tidak semuanya harus beribadah di masjid. Ada yang bisa di rumah, makan kalau lagi di kebun ya sholat di kebun gitu kan. Di mana tempat, kecuali ada beberapa tempat yang nggak boleh, misalnya tempat sampah di kamar mandi kan, gitu kan. Mungkin itu Pak Camat, saya tidak dalam rangka memutuskan, yang memutuskan itu adalah aturan. Jadi aturannya bunyinya seperti itu. Karena kalau institusi juga nggak punya kompetensi untuk memutuskan itu. Yang memutuskan itu adalah aturan bunyi seperti itu. Dan dalam hal ini pihak keamanan, Pak Kapolsek dan Pak Ramil tentu akan menjaga aturan ini supaya tegak. Iya Pak. Tapi kan begitu Pak Kapolsek, kan tugasnya salah satu tugas aparat kepolisian dan itu adalah menjamin bahwa aturan yang dibuat itu diberlakukan. Jangan dipandang di sini berlaku, di sini berlaku, nanti malah menimbulkan ini yang saya. Mungkin demikian Pak Camat, terima kasih. Izin Pak Kapolsek, Pak Camat. Ya tunggu bentar. Karena kita kalau dibawa kemana raun nanti jauh nih. Makin jelas. Nah, sekarang ini fokusnya kan sudah jelas sebenarnya.
sudah dikatakan oleh FKUB, sudah dikatakan kasih urusan agama Kristen. Coba biar diputuskan secara jelas oleh kasih. Kalau saya undang nih bukan yang untuk main-main hari ini. Pak Camat, izin Pak Camat. Iya. Ini bentar. Saya sedikit aja Pak. Coba silakan. Nah ini kan sebenarnya rumah ibadah ini bukan rumah ibadah sebenarnya, ada rumah doa. Pak, saya izin nih Pak. Satu saja saya izin. Mohon maaf ini. Saya izin. Silakan. Kita ini beragama. Beragama itu harus sempurna. Betul? Betul. Bapak beragama harus sempurna, ikut aturan yang sudah ada. Ya kan? Bapak orang beragama punya niat yang suci, ikut aturan yang sudah ada. Kalau Bapak beragama melanggar aturan, yang lain gimana amal ibadah Bapak? Kan gitu. Kita beragama ini Pak harus sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan untuk apa kita beribadah? Melanggar aturan negara, tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan. Itu. Oke. Itu saja. Terima kasih. Jadi oleh karena itu biarlah kasih urusan agama Kristen yang memutuskan terkait masalah apa, jangan lagi ditundingkan Pak kasih, biarlah Bapak yang memutuskan. Sibuk nanti. Kasihan dengan Kapolsek baru kita menjaga yang menghormati beliau. Ya betul itu. Kita tak mau itu saja. Tadi sudah menyampaikan berbagai masukan dan Cakap betul-betul tegas. berbagai hal yang diharapkan. Uji kenangan, Pak. Pertama, harapan kita bisa kita beribadah bersama dengan baik, dan juga harapan kita bersama rukun, harapan bersama kita kondusif, menjaga keamanan khususnya di wilayah kita. Saya melihat nggak bisa rupanya. Diam. Ini intervensi nih Pak Kapolsek. Saya tak terima ini. Intervensi kita begini Pak. Tadi perjanjian satu-satu ngomong. Ini apa lihat-lihat? Tak terima pula, ini sudah diwakilkan. Saya bubar, saya Jadi ini hargai Pak Mani moderator kita nih. harus menghargai jeripaya Pak Camat dan juga Polsek dan Ramil, Lurah, dan juga FKUB, Pak Ketua dengan Pak Pendeta kita yang hadir. Sehingga dengan bangunan yang ada kami berharap itu dapat diatasi secepat mungkin lah Pak. Karena mengingat kita lihat semuanya semakin ramai. Apakah kita rasa nyaman seperti ini? Ketika kita pulang tidak lagi tegur sapa. Jadi kami berharap dari kantor Kementerian Agama saya menyampaikan kembalikanlah kepada aturan yang berlaku. Gitu Pak. Aturan yang berlaku itulah yang kita harus junjung tinggi karena berlaku untuk semua agama. Gitu Pak. Sedikit Pak untuk menanggapi apa daripada tadi arahan supaya lakukan tindakan. Kami selaku pemilik daripada rumah tersebut, karena itu adalah jerih payah kami, dan kami sebenarnya harus difasilitasi oleh pemerintah sendiri untuk pembangunan rumah ibadah tersebut menurut aturan yang ada. Namun itu adalah jerih payah kami tak sanggup untuk merobohkannya. Oh, kami yang bongkar. Tenang aja. Pak, tunggu dulu. Dari tadi rapat ini kita perjanjian one by one yang bicara, satu mendengar, satu berbicara. Ini saya lihat intervensi begini, Pak. Intervensi dari mana, Pak? Ini bicara. Enggak, nanti kalau udah kayak gini jadi perdebatan. Sekarang kembali ke masuk. Enggak, sedikit lagi. Ada. Saya cuma paduan Itu si orang saya tokoh agama. berharap kepada bapak-bapak yang terhormat, pemerintah pemangku kekuasaan yang ada di Kecamatan Galang ini, terutama saya menghargai Pak Kapolsek karena dia baru ditugaskan di sini. Jangan ada hal-hal yang tidak kita ingin. Ya, jadi kami minta Pak dari Kemenak putuskan. Apa 3 hari atau 1 minggu, kami kasih waktu itu harus bongkar. Kalau tidak, bikin pernyataan kami yang bongkar. Kami yang bantu. Kalau dia tak sampai hati mau bongkar, kita bongkar. Silakan Pak Herman yang bongkar nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, kita bongkar. Ini sebelum dibongkar, ini sejarahnya yang benar-benar saya bilang. Ada beberapa tokoh
Muslim Melayu. Siapa itu? Siapa dia bawa ke sini? Tunggu, oke. Dengar Siapa dulu. dia? Udah. Saya Panggil Muslim itu bawa ke sini. Kamu datang. Penting kamu. Siapa? Kalau data nanti kita bicara, Pak. Ini beliau yang berbicara. Kita minta waktu. Demi kebaikan kita bersama, demi masa depan generasi bangsa juga. Kita punya anak, punya keturunan, punya tokoh-tokoh ke masa yang akan datang. Mari kita buat kondusif. Kami sebenarnya dari pemerintah mendukung kegiatan keagamaan itu tertib dengan baik, dan di dalamnya kita melaksanakannya dengan baik sesuai dengan aturan. Nah, ini karena sudah ada bangunan yang belum sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah. Tadi kan saya sudah sampaikan untuk itu dibongkar dari pihak gereja. Nggak mungkin kita harapkan itu dari pihak saudara-saudara kita dari Melayu di kepulauan ini. Mari kita sama-sama menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi kami dari sisi pemerintah berharap dari pihak gereja lah berapa hari, Pak, karena ini perlu juga dicatat dalam rapat ini, Pak, karena ini bagian daripada rapat ini. Hasilnya ini bisa diketahui bersama dan siapa saja yang hadir. Kami sangat mengharapkan kita secara baik dari pihak gereja untuk bisa berkomunikasi dengan Pak. baik. Kalau untuk keputusan rapat ini hanya untuk membongkar rumah tersebut, kami harus berunding dulu dengan jemaat yang lain. Karena ini kalau untuk kesepakatan untuk perintah untuk membongkar, itu saya lihat hukum di kita ini adalah keliru. Kenapa? Karena kita diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Semua masyarakat bebas untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing dan beribadah. Bebas ya, dilindungi oleh pemerintah. Bebas oleh aturan. Kamu kita mengacu pada aturan. Kamu paham tidak? Sedikit, Pak. Kamu tahu tadi. Sedikit, Pak Herman. Minta dia. Apa? Kenapa rumahnya? Sebentar dulu, Pak. Sebentar. Sedikit dulu, Pak. Dengar dulu. Sekarang gini. Sedikit, Pak Herman. Kamu berarti mau memaksa ya? Bukan memaksa, Pak. Udah. Mau memaksa dengan Tolong. Aduh, nggak boleh dihargai, Bang. Abang tadi pertama bilang. Betul aja, Bang. Ini. Saya mau ngomong ya. Iya, siapa? Moderator pada pagi ini Iya. saya ambil alih. Ya. Kalau saya lihat tarik ulur. Iya, tarik ulur terus. Ya, tidak ada selesainya. Sekarang masing-masing karena mediasi ini dianggap gagal, Iya. ya, dianggap tidak selesai. Masing-masing menempuh jalur hukum. Ya, jadi biar pengadilan memutuskan. Ya, Siap. pengadilan memutuskan. Mohon maaf Pak Kapolsek, mohon Ya. maaf. Kami tak mau Pak Kapolsek. Yang punya kampung kami tidak mau. Kami tidak mau ke pengadilan. Kami sudah mengacu pada ini. Nggak boleh gitu, Bang. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Pak Herman. Mohon maaf. Apa kamu? Kamu tuh jangan main ke sini, Bang. Kami tidak mau Pak. Mohon maaf. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Kami sebagai orang Melayu yang punya kampung ini. Saya juga Melayu, Bos. Melayu kan ada. Melayu Indonesia, Bos. NKRI. Udah. Semua jangan keluar juga. Jangan dapat kepentingan keluar. Jangan gitu, Baris. Baris. Ada orang tua di dalam. Mohon izin. Hargai saya. Ada di orang tua kalian hargai enggak? Hargai juga ini. Hargai saya. Udah tenang. Kenapa dibubarkan? Udah ya. Apa kawal Bapak ini pulang?